Chapter 219. 9 Tes Sagot, Mark of the Trident. TL oleh Piggy Battle. Sebelum ini, Tang San juga telah melihat kekuatan roh emas sebelumnya, paling jelas dari roh Serapim 6 bersayap Qian Renshui. Namun, perasaan yang diberikan cahaya keemasan ini sangat berbeda. Cahaya ini dipenuhi dengan kebajikan yang agung dan agung. Pada saat itu muncul, seluruh pulau Sagot, terlepas dari apakah itu 7 iblis Shrek, hutan, bukit atau laut, semuanya telah sepenuhnya bermandikan cahaya keemasan ini. Bahkan Oceanic Spirit Masters, anggota 7 iblis Shrek dan bahkan Bai Chengxiang, semuanya ditutupi oleh cahaya emas khusus ini. Namun, cahaya keemasan ini memiliki satu tempat yang tidak terjangkau, yaitu tempat di bawah pilar suci kuda laut, tempat Tang San yang sedikit linglung berdiri. Pemandangan yang luar biasa, tidak kurang dari keajaiban alam. Mungkinkah, di dunia ini benar-benar ada dewa? Ini adalah pertanyaan yang direnungkan Tang San di dalam hatinya. Sinar cahaya keemasan itu memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah sesuatu di tubuh ini telah dipindahkan. Mengikuti setelahnya, 9 layar cahaya keemasan muncul di udara di depannya. Yang pertama memiliki kilau paling terang sedangkan 8 lainnya sedikit lebih gelap. Tanpa memberi Tang San banyak waktu untuk berpikir, layar cahaya ini terbang seperti bintang jatuh emas ke dahinya secara langsung. Segera, sejumlah besar informasi mengalir langsung ke kepalanya, semua informasi ini menjadi kabur dan hanya satu bagian yang dapat diuraikan dengan jelas. Tang San mengerti, ini pasti juga mengapa Zhu Zuqing dan Dai Mubai duduk untuk merenung sebelumnya. Seketika, dalam pikirannya yang telah dipenuhi oleh cahaya keemasan yang luas itu, Tang San dapat merasakan fluktuasi energi yang menenangkan di seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia dibenamkan dalam semacam cairan dingin yang memberinya rasa nyaman yang tak terukur. Tanpa disadari, Tang San dapat merasakan bahwa karena cahaya keemasan ini, beberapa perubahan halus telah terjadi di tubuhnya. Apa sebenarnya yang tidak bisa dia katakan, tapi perasaan itu sangat mistis, seolah-olah dia mengoptimalkan fungsi tubuhnya, kenyamanan yang tak terkatakan. Tanpa sadar dia mengeluarkan seteguk udara kotor. Muncul sebagai kotoran di tubuhnya setelah dimurnikan oleh cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan perlahan memudar, mulai dari langit dan kemudian lautan, cahaya itu mulai berkurang dari segala arah. Di mana tubuh Tang San adalah titik akhir dari cahaya keemasan. Dan titik di mana semua cahaya keemasan bertemu persis di dahinya. Di sana, yang tersisa bukanlah tanda bintang yang samar, melainkan tanda trisula emas. Trisula samar membawa perasaan keagungan dan kelas bagi Tang San. Meskipun dia hanya berdiri di sana, Trisula membuatnya merasa seperti mengawasi semua. Perlahan membuka matanya, Tang San menyadari bahwa mata birunya yang semula jernih menjadi lebih jelas. Mengangkat tangannya, dia tanpa sadar menyentuh dahinya. Menuju Sahorse Douluo yang benar-benar linglung dan seperti patung, Tang San bertanya, "Senior, jika yang berwarna merah adalah tes level tertinggi, lalu tes macam apa yang emas ini? Dan saya pikir sepertinya saya harus benar-benar lulus 9 tes untuk menyelesaikannya." Petik 2. Sahorse Douluo menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dengan hati-hati dia melihat ke arah Tang San, yang dilihatnya adalah tanda emas Trisula yang masih berkilauan. Benar, ini benar-benar bukan mimpi. Itu juga, aku tidak tahu. Kelima kata ini sepertinya telah diucapkan oleh Sahorse Douluo dengan susah payah. Tang San memandang kuda laut Douluo dengan bingung, berkata, lalu bagaimana dengan dia? Mengapa situasi terjadi ketika dia benar-benar memiliki tes tunggal tingkat atas? Mengambil alih Xiao Wu, saat cahaya keemasan di sekitarnya menghilang, lampu merah di sekitar Xiao Wu juga telah menghilang, hanya menyisakan titik bulat kecil itu. Kuda laut Douluo menatap tajam ke arah Tang San. Mengapa tes tunggal tingkat atas muncul, saya juga tidak tahu. Tapi aku bisa memberitahumu apa tesnya ini. Dan meskipun ini hanya satu tes, itu pasti memiliki kesulitan yang sesuai dengan tes tingkat atas. Dan itu karena ujiannya adalah tetap di sisimu, saat kamu menyelesaikan 9 ujianmu. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata kuda laut Douluo, tatapan Tang San tidak goyah, dia tidak berpikir bahwa tes Sagot benar-benar akan berkembang seperti itu, tetapi kata-kata kuda laut Douluo juga tidak dapat membantunya untuk rileks. Selama dia bisa membantu Xiao Wu, dia bisa merasa nyaman. Setidaknya itu masih lebih baik daripada meminta Xiao Wu menghadapi ujiannya sendirian. Trisula yang cantik. Kakak ketiga, kamu menjadi lebih tampan. Ning Rongrong tidak bisa menahan pujian.
Karena Tang San tidak bisa melihat penampilannya sendiri. Trisula, apakah Anda mengatakan bahwa tanda yang muncul di dahi saya berbeda dari Anda semua? Petik 2. Ning Rongrong mengangguk, berkata, ini berbeda. Di dahi Anda ada trisula emas, dan sangat cantik. Sebenarnya ini terlihat agak berkelas. Petik 2. Tang San agak tidak bisa berkata-kata, namun dengan sedikit harapan di dalam hatinya, dia sekali lagi bertanya kepada Sahorse Douluo, Senior, bisakah kamu mencoba sekali lagi untuk mengingat apa yang diwakili oleh cahaya keemasan sebelumnya? Apakah saya harus menghadapi 9 tes tingkat atas? Petik 2. Saat kuda laut Douluo hendak berbicara, suara yang sangat riang datang dari kejauhan. Suara ini sepertinya datang dari alam dewa itu sendiri, indah dan ilahi namun juga dipenuhi dengan kebajikan. Kamu tidak perlu merepotkannya lagi. Dari awal Pulau Sagot hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya situasi ini muncul. Apa yang harus Anda lalui bukanlah 9 tes tingkat atas. Sebaliknya, ini adalah 9 pengujian Sagot. Petik 2. Suara itu mendekat, dan ketika kata terakhir memasuki telinga 7 iblis Shrek, dari kejauhan titik merah cahaya secara bertahap meluas. Kelompok itu merasa seolah-olah ruang itu sedikit terdistorsi dan di saat berikutnya, oleh pilar suci kuda laut adalah tambahan orang. Tingginya hampir sama dengan Xiao Wu, seluruh tubuhnya ditutupi oleh gaun merah cerah, rambut biru lautnya menggantung longgar di belakangnya, meski tidak sepanjang Xiao Wu, ketika diturunkan masih mendekati permukaan tanah. Penampilan cantiknya tampak tidak lebih dari 30 tahun, kecantikannya sebagian besar tampaknya berasal dari watak, kemuliaan, keanggunan dan kelembutannya yang hangat. Di tangan kanannya ada tongkat sepanjang 3 meter, tongkat ini berwarna keemasan seperti emas yang muncul dari langit sebelumnya. Di atasnya ada banyak ukiran, dan pada dasarnya ada tonjolan seperti tombak. 5 inci di bawah spear tip, sebuah permata emas tertanam. Jika murni berdasarkan penampilan, dia jelas merupakan kecantikan yang luar biasa, dan wataknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan paus tertinggi Bibi Dong tidak bisa menandinginya. Hal yang paling mengejutkan tentang dia masih matanya. Mata birunya yang jernih tampak lebih dalam dari samudera, dan di dalamnya tampak mencakup pengalaman zaman purba. Sepasang mata ini, apakah itu sesuatu yang seharusnya dimiliki gadis berusia 30 tahun? Junior memberikan penghormatan kepada imam besar. Kuda laut Douluo membungkuk sedikit saat dia memberikan penghormatan kepada wanita berbaju merah. Bawahan ini tidak dapat menyelesaikan instruksi Lord Sagot dengan benar, tolong berikan hukumanmu, pendeta tinggi. Wanita berjubah merah sedikit tersenyum, dan air di lautan tampak bergerak dengan senyumannya. Ini bukan salahmu. Ini juga pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Tatapannya bergeser dan semua orang yang hadir merasa seolah-olah dia sedang menatap mereka. Dan tatapannya akhirnya berhenti pada Tang San, atau mungkin lebih tepatnya tanda trisula emas di dahinya. Yang muda, aku telah menunggu lebih dari 100 tahun, sampai akhirnya selama tahun-tahun sekarat aku bertemu denganmu. Bisakah Anda menceritakan kisah Anda? Petik 2. Sebagai orang yang paling dekat dengan suaranya, Tang San bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba berakselerasi, namun itu bukan karena kecantikannya, melainkan karena suaranya yang sepertinya berasal dari kedalaman jiwa. Meskipun dia tampak seperti gadis manusia normal, Tang San jelas mengerti, orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah orang yang setenar kakek buyutnya, dan orang yang pernah mengalahkan kakek buyutnya serta pendeta tinggi Spirit Hall. Qian Daoliu, orang ini adalah Sagot Douluo, bos Saixi. Sama seperti dia tidak menyangka 5 bangsawan di bawah bos Saixi menjadi 7, Tang San tidak menyangka bahwa orang kuat yang mencapai peringkat 99 ini sebenarnya adalah seorang wanita, dan seseorang yang tampaknya memiliki kemudaan abadi dan tampak hampir 30. Umurnya yang sebenarnya, setidaknya harus berusia lebih dari 120 tahun. Junior Tang San memberi hormat kepada senior. Nama tabu kakek saya adalah Chen. Tang San membungkuk lebih dari 90 derajat, dengan hormat membungkuk ke arah orang di depannya yang mewakili otoritas tertinggi di Pulau Sagot, Sagot Douluo. Namun, dia tidak membayangkan bahwa sosok Sagot Douluo bos Saixi benar-benar akan berkedip ringan dan muncul di depannya dan tidak menerima penghormatannya. Tidak perlu kesopanan ini. Anda adalah cicit Tang Chen. Suara bos Saixi terdengar sedikit terkejut. Tang San dengan hormat berbicara, memang. Mata bos Saixi menunjukkan cahaya dengan sedikit kesedihan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat.
Bahkan cicitnya sudah besar. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya tunggu sebenarnya adalah cicitnya. Petik 2. Tang San tidak berbicara, dia hanya diam-diam mendengarkan kata-kata Bos Saixi, kekuatannya bahkan tidak bisa menyamai Sagot Douluo peringkat 99 ini di depannya. Tetapi dia bisa merasakan itu, Sagot Douluo Bos Saixi tidak sakit, niat terhadapnya. Bos Saixi dengan cepat menenangkan diri, dengan kedua matanya menatap Tang San. Tang San, lihat aku. Tang San melihat ke arah mata Bos Saixi. Matanya jernih, tanpa sedikit pun mundur, Bos Saixi dengan sungguh-sungguh berkata, mulai sekarang, kamu harus ingat. Di Pulau Sagot ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima kesopanan Anda, termasuk saya. Petik 2. Tang San memandang Sagot Douluo dengan sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat kuat ini mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya. Bos Saixi menoleh ke arah kuda laut Douluo. Oh ya, sampaikan perintah saya. Sampai mereka menyelesaikan tes Lord Sagot, kedelapan orang ini semuanya adalah VIP pulau, tidak ada yang menyebabkan masalah atau mengabaikan mereka, selain tidak dapat membantu mereka dalam tes mereka, membantu memenuhi semua permintaan mereka untuk yang terbaik dari kemampuanmu. Biarkan mereka tinggal di kota Sahorse Anda. Juga, bantu saya memberitahu 6 lainnya untuk berkumpul di kuil Sagot untuk rapat. Petik 2. Dimengerti. Kuda laut Douluo Ouya dengan hormat menjawab. Meskipun dia tidak bertemu dengan pendeta tinggi selama 10 tahun, di Pulau Sagot ini, Bos Saixi adalah eksistensi tertinggi. Hanya jika Sagot sendiri muncul secara pribadi, dia bisa menjadi yang kedua. Tatapan Bos Saixi sekali lagi mendarat di Tang San, dengan tersenyum dia mengangguk ke arahnya. Sangat bagus, saya percaya bahwa Anda akan dapat lulus ujian Lord Sagot. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda dapat memintanya dari Ouya. Ingat, untuk 9 tes Sagot Anda harus menyelesaikan setidaknya 1 tahun, jika tidak maka dianggap gagal. Petik 2. Tang San bertanya, jika saya gagal, dan tidak dapat lulus ujian, apakah saya akan berakhir sama dengan peserta tes tingkat hitam lainnya dan mati? Ekspresi Bos Saixi berubah dan Tang San merasakan penglihatannya kabur saat Bos Saixi tiba-tiba muncul hanya beberapa sentimeter darinya. Matanya yang awalnya hangat tiba-tiba menjadi dingin, dan tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba menindas Tang San membuatnya sulit bahkan untuk bernapas. Tang San, ingat ini, jangan pernah membiarkan pikiran kegagalan muncul di benakmu. Saya dapat memberitahu Anda ini, untuk pengujian Anda, ini melibatkan kelangsungan hidup Pulau Sagot, jika Anda gagal, konsekuensinya tidak sesederhana kematian, itu akan jauh lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Setelah karya-karya ini diucapkan, yang mereka rasakan hanyalah kilatan lampu merah dan di saat berikutnya, Sagot Douluo yang semula berdiri di depan Tang San telah menghilang. Dai Mubai, Ma Hongjun, Oscar dan yang lainnya tampak menghela nafas pada saat yang sama, wajah mereka semua pucat dan butiran keringat berceceran di wajah mereka. Dia terlalu kuat, meski hanya sekejap, rasanya tubuhku seperti diremas. Oscar berbicara dengan ketakutan. Tang San tidak berbicara, melainkan dia mengukir kata-kata yang diucapkan Bos Saixi sebelum dia meninggalkannya dalam-dalam di benaknya, dengan hati-hati mencoba memahami makna di balik kata-katanya. Menyadari bahwa alasan Sagot Douluo ini muncul adalah karena 9 tes Sagotnya, yang cukup untuk mengejutkannya dan bahkan mengatakan bahwa pengujiannya melibatkan seluruh Pulau Sagot, tetapi mengapa demikian? Dalam hal kekuatan, dia memang sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya yang lain. Tetapi tes Sagot ini jelas akan jauh lebih sulit daripada yang lain. Kenapa begitu? Pada titik ini, hati Tang San dipenuhi dengan keraguan. Pada saat ini, suara kuda laut Douluo bergema, tamu terhormat yang terhormat, ikutlah denganku. Cahaya biru yang kaya terpancar dari tangan kuda laut Douluo, dengan gelombang cahaya, pemandangan aneh muncul. Air laut di laut tiba-tiba naik dan membeku di udara, dalam waktu singkat telah berubah menjadi jembatan yang tidak mengarah kembali ke tempat mereka datang, melainkan lebih dalam ke dalam hutan Pulau Sagot. Sikap kuda laut Douluo sangat hormat karena kata-kata yang diucapkan Sagot Douluo sebelumnya. Untuk seseorang dengan gelar kekuatan Douluo untuk memperlakukan mereka dengan hormat membuat 7 iblis Shrek merasa tidak terbiasa dan karena itu tatapan mereka semua tertuju pada Tang San. Tang San mengumpulkan pikirannya. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terlalu memikirkan hal-hal ini, karena dia mengembalikan busur ke Sahorse Douluo saat dia berkata, maaf merepotkan senior.
Saat melangkah ke jembatan air laut, ia terkejut mendapati jembatan di bawah kakinya terasa kokoh meski air lautnya jernih. Sensasi ini membuat semua hati mereka dipenuhi dengan hal baru dan keingintahuan. Setelah mencapai pantai, ada 10 spirit master samudera berjubah kuning dengan hormat berdiri dalam 2 baris, mengikuti kemajuan kelompok. Saahorse Douluo tidak memimpin, sebaliknya, di bawah permintaan konstannya, Tang San berjalan di depan. Saat kuda laut Douluo berjalan, dia tersenyum sambil berkata, "Tamu-tamu terhormat yang terhormat, saya menyambut Anda semua untuk menginap di Pulau Saagot. Kemungkinan besar Anda semua akan tinggal di sini pada waktu yang akan datang. Tidak banyak aturan di sini di Pulau Saagot, setelah Anda semua memasuki kota kuda laut, Anda semua dapat memutuskan kapan Anda ingin memulai tes." Selain wanita muda ini yang telah menyelesaikan ujiannya, tamu terhormat lainnya harus menyelesaikan setidaknya 1 ujian dalam setahun. Seperti yang Anda semua rasakan ketika Anda menerima tes, tes itu harus dilakukan secara berurutan. Ketika satu selesai, Anda secara alami akan tahu apa yang berikutnya. Sampai semuanya lengkap, jika ada di antara Anda yang memiliki kebutuhan, beritahu kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu memenuhinya. Ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan, selain area pusat terlarang di Pulau Saagot, Anda semua bebas berkeliaran di pulau sesuka Anda, juga tolong jangan mencoba dan menyembunyikan bekas dahi Anda, itu adalah simbol identitas Anda di sini. Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, "Terima kasih senior atas instruksinya, kami akan berada di bawah perawatan Anda di masa depan." Kuda laut Douluo Ouya sambil tersenyum berkata, "Tuan Tang terlalu sopan. Anda adalah tamu terhormat dari imam besar, jika ada yang Anda butuhkan, bicarakan saja dan itu akan diatur." Petik 2. Setelah maju selama 1 jam, saat mereka meninggalkan hutan, yang menyambut pemandangan mereka sebenarnya adalah sebuah kota. Ini adalah kota kecil, dengan tembok kota hanya setinggi 5 meter. Saat mereka meninggalkan hutan, karena berada di tempat yang lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah melihat keseluruhan tampilan kota kecil ini. Kota ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota di Heaven Door Empire. Hal yang paling menonjol di kota ini adalah tiang besar di tengah kota. Kolom ini terlihat sangat mirip dengan pilar suci kuda laut, hanya saja lebih besar dan di atas bangunan itu ada patung kuda laut yang sangat besar. Kuda laut Douluo Ouya berkata, "Pulau Saagot memiliki total 7 kota pilar suci. Ini adalah kota kuda laut yang saya pimpin. Bangunan yang bisa kalian lihat itu adalah rumah tuan kota. Ada total sekitar 1000 orang di kota kuda laut, semuanya adalah pengikut paling setia dari Tuan Saagot." Petik 2. Dai Mubai bertanya, "Kami telah mendengar bahwa ada sekitar 3000 guru roh kelautan di Pulau Saagot. Jika Saahorse City Anda sudah memiliki 1000 orang, apakah itu berarti kota-kota lain memiliki lebih sedikit Oceanic Spirit Masters?" Petik 2. Kuda laut Douluo dengan tersenyum menjawab, "Belum tentu begitu. Yang disebut 3000 Oceanic Spirit Master ini mengacu pada 3500 Saagot Fighters yang melindungi Lord Saagot. Setiap kota memiliki 500 guru roh untuk melindungi mereka. Tetapi setelah Saagot Fighters ini mencapai usia 70 tahun, mereka dapat pensiun. Juga ada mereka yang lebih muda dari 18 tahun yang belum menjalani tes Saagot dan karena itu juga bukan bagian dari Saagot Fighters. Karenanya, setiap kota memiliki sekitar 1000 orang atau lebih. Nyatanya jumlah penduduk di kota saya ini terbilang sedikit. Kota naga laut terbesar sudah memiliki lebih dari 2000 orang. Para tamu yang terhormat, mari kita masuk ke kota bersama." Petik 2. Ini memang kota kecil, gerbang kota hanya memiliki 4 dasar. Meskipun itu adalah gerbang kota, lebih terlihat seperti pintu rumah bangsawan. Saat kelompok itu mendekati gerbang kota, ada 2 jubah putih dan 2 kuning membentuk total 4 penjaga berdiri Oceanic Spirit Masters. Begitu melihat Saahorse Douluo berjubah hitam muncul, mereka segera membungkuk dengan hormat dan menyambut kelompok itu ke kota. Namun, meskipun Saahorse City memang kecil, itu bisa dianggap dilengkapi dengan sangat baik. Jalannya meskipun tidak terlalu lebar, namun sangat bersih. 2 baris rumah di samping itu meski tidak terlalu besar, sebagian besar terbuat dari kayu dan batu. Dan meskipun jumlah toko tidak terlalu banyak, mereka tetap ada. Melihat toko-toko di kota ini, sulit membayangkan bahwa ini sebenarnya di sebuah pulau, rasanya seperti kota pedalaman yang normal. Saahorse Douluo berkata, "Tamu terhormat dapat tinggal di City Lord's Manor untuk saat ini.
Saya tidak bisa menjauh dari pilar suci kuda laut terlalu lama jadi biasanya saya akan berkultivasi dengan pilar. Orang-orang di sini bisa mandiri, dengan sedikit bercocok tanam dan dengan sumber daya laut cukup bagi kami untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak perlu uang di Pulau Sagot, biasanya barang ditukar melalui barter. Tentu saja, kami dari Pulau Sagot juga memiliki orang-orang yang secara khusus mengerjakan ekspor kami dan akan pergi berdagang dengan kota-kota terdekat sesekali dan juga membeli barang penting apapun. Petik 2. Tang San berkata, saya mendengar bahwa guru roh Pulau Sagot tidak diizinkan meninggalkan Pulau Sagot. Sahorse Douluo tersenyum ringan saat menjawab, armada Pulau Sagot tidak selalu terdiri dari Master Roh Kelautan dari Pulau Sagot, melainkan Master Roh Kelautan bukan bagian dari Pulau Sagot, atau bahkan Master Roh Darat sukarela yang gagal dalam ujian. Setiap periode waktu tertentu, mereka akan datang dan mengirimkan beberapa komoditas dan berdagang untuk beberapa sumber daya pulau ini. Petik 2. Ma Hongjun bertanya, ini sepertinya tidak terlalu bagus. Terlalu tidak stabil, jika orang-orang itu memutuskan untuk tidak mengirimkan barang ke Pulau Sagot, dan karena Spirit Master Pulau Sagot tidak dapat pergi, bukankah akan menjadi masalah? Petik 2. Sahorse Douluo menatapnya sebentar. Semua Oceanic Douluos adalah anak-anak Lord Sagot, tidak satupun dari mereka akan meninggalkan kita. Pulau Sagot adalah tanah suci dari Oceanic Douluos. Petik 2. Tang San dengan ringan menganggukkan kepalanya, situasi mengenai Master Roh Oceanic ini memang berbeda dari daratan. Dari kelompok bajak laut Mutiara Ungu sudah bisa dilihat, Pulau Sagot ini memiliki kepercayaan mutlak dari para Master Roh Kelautan, tidak seperti Balai Roh yang mengandalkan kekuatan untuk memerintah. Para guru jiwa kelautan ini jauh lebih bersatu yang juga merupakan alasan mengapa Balai Jiwa tidak dapat memperluas pengaruhnya kepada guru jiwa oseanik ini. Tentu saja, ini juga terkait dengan mengapa Oceanic Spirit Masters tidak peduli dengan masalah Spirit Hall, sama seperti Spirit Masters darat yang dibatasi di laut, Spirit Masters samudera ini dibatasi di darat, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Dengan demikian, kedua belah pihak telah berdamai. Saat berjalan ke kota kuda laut, kelompok Tang San menarik banyak perhatian, tetapi di hadapan kuda laut Douluo, guru roh di kota tidak berani mendekati mereka. Terutama karena gangguan di langit Pulau Sagot, dan penglihatan yang mereka lihat di kota kuda laut ini, praktis tidak mungkin bagi kelompok Tang San untuk tidak menarik perhatian, terutama karena tanda di dahi mereka sangat jelas. Jika Anda sedikit memperhatikan, Anda pasti bisa mendengar suara-suara terkejut dari penduduk Pulau Kuda Laut. Manor City Lord lebih kecil dari yang dibayangkan, di dalam, selain Sahorse Douluo Ouya, ada 10 Oceanic Spirit Masters lainnya yang telah lulus tes tingkat ungu dan dapat dianggap sebagai kekuatan inti di kota Sahorse. Manor City Lord dibagi menjadi 3 tingkat. Di bawah desakannya, ruangan yang semula milik kuda laut Douluo diberikan kepada Tang San. Lantai 3 meskipun tidak kecil, tetapi tidak banyak ruangan, satu ruang tamu sudah lebih dari 200 meter persegi tetapi hanya ada satu kamar tidur. Karena itu, 7 iblis Shrek lainnya diatur untuk tetap berada di level kedua. Setelah kuda laut Douluo menenangkan kelompok itu, dia segera pergi, jelas untuk pergi dan meneruskan perintah Imam Besar Sagot Douluo Bosaiksi. Ma Hongjun duduk di sofa di ruang tamu lantai 3, menghela nafas panjang dia berkata, ini benar-benar tidak buruk. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah datang ke sini semuanya akan berjalan dengan lancar. Kakak ketiga, ini semua berkat-berkatmu. Petik 2. Semua kelompok duduk, sebelum Tang San merenung, kami telah berhasil memasuki Pulau Sagot, tetapi ini baru permulaan. Hal terpenting bagi kami sekarang adalah apakah kami dapat menyelesaikan tes ini. Saat ini hanya siang-siang yang lulus, dan di antara kami bertujuh yang meninggalkan level terendah adalah tes 5 hitam. Dari reaksi Sahorse Douluo, tes yang akan kita hadapi tidak akan sederhana. Kami masih harus memikirkan jangka panjang, tetapi untuk saat ini kami harus berurusan dengan tes pertama ini. Apa tes pertamamu? Petik 2. Dai Mubai berkata dalam-dalam, tes pertamaku sangat aneh, ini disebut traversal. Cahaya Sagot. Bagaimana dengan kalian semua? Petik 2. Zuzuking tertegun sejenak sebelum berkata, punyaku juga sama, tes pertama kita juga sama. Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong belum memeriksa tes pertama mereka dan dengan demikian segera mengumpulkan pikiran mereka dan menggunakan energi mental mereka untuk berinteraksi dengan tanda di dahi mereka sebelum isi dari tes pertama mereka perlahan muncul di benak mereka. Sama,
milikku juga melintasi cahaya Sagot. Yang mengejutkan mereka semua adalah bahwa tes pertama mereka sebenarnya sama saja, termasuk Ning Rongrong yang memiliki tes 7 tingkat atas. Itu adalah ujian yang sama dalam melintasi cahaya Sagot. Little Sun, apa ujian pertamamu? Mata Tang San sedikit aneh saat dia melihat Xiao Wu, perlahan menyadari mengapa Xiao Wu hanya menjalani satu tes tetapi kesulitannya sama tingginya. Tes saya adalah melintasi, 2 kali lipat, dari cahaya Sagot. Kelompok itu bertukar pandang satu sama lain sebelum melihat Tang San lagi, semuanya kehilangan kata-kata. Zhu King berkata, tes pertama, traversal, dari cahaya Sagot, instruksinya adalah menuju ke inti terlarang Pulau Sagot dan naik ke anak tangga ke-108. Kemudian Anda akan dianggap telah lulus ujian. Anda dapat berhenti di tengah jalan dan batas waktunya adalah 1 tahun. Petik 2. Tang San menggaruk kepalanya, setenang biasanya, melihat anggota kelompok lainnya memandangnya dengan iri. Ujian pertama, traversal, 2 kali cahaya Sagot, instruksinya adalah menuju ke inti terlarang di Pulau Sagot dan naik ke 330 anak tangga ketiga. Kemudian Anda akan dianggap lulus ujian. Anda dapat berhenti di tengah jalan dan batas waktunya adalah 1 tahun. Petik 2. Ma Hongjun bertanya dengan terkejut, bukankah seharusnya ini ganda? Mengapa Anda benar-benar melipat gandakan jumlah langkah? Petik 2. Tang San tersenyum pahit saat menjawab, bagaimana saya bisa tahu? Namun, ini bukan saatnya membahas hal ini. Karena semua pengujian kami hampir sama, kami dapat membuat beberapa tebakan sederhana. Dari nama dan isinya, kita dapat menebak bahwa tes pertama seharusnya membuat kita melewati beberapa formasi pertahanan khusus dari inti terlarang Pulau Sagot. Itu mungkin sesuatu yang mirip dengan cahaya yang kita lihat Sahorse Douluo digunakan untuk memblokir langit hari ini. Dan cahaya Sagot dari inti terlarang Pulau Sagot ini seharusnya menjadi sesuatu yang bahkan melebihi itu. Jika kami ingin melewatinya, kami mungkin harus menanggung tekanan besar. Petik 2. Semua kelompok menganggukkan kepala mereka, sementara Ning Rongrong dengan getir berkata, saya sebenarnya berpikir bahwa tes saya sama dengan tes Anda, tapi sebenarnya berbeda juga. Apa yang saya butuhkan untuk melintasi cahaya Sagot sebenarnya sampai 100 langkah 36. Ini harus menjadi perbedaan antara tes tingkat atas dan tingkat hitam. Oscar memegang lengan Ning Rongrong dan berkata, tidak masalah, hanya sampai langkah 136, saya akan menemani Anda sepanjang jalan. Saat mereka berbicara, mata Tang San tiba-tiba berkedip, saya tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Jika Sigat Slide digunakan untuk mencegah penjajah masuk, dan akan memberi kami tekanan saat kami melangkah ke tangga. Lalu apakah tekanan ini membantu merangsang potensi kita? Jika ya, maka ujian pertama kita ini akan menjadi hal yang baik bagi kita semua. Petik 2. Shrek Seven Devils semuanya adalah orang-orang pintar, saat mereka bertukar pandang, mereka langsung mengerti maksud Tang San. Oscar berkata, setelah kita istirahat, kita bisa pergi melihatnya. Sepertinya, 1 tahun mungkin terlalu singkat. Tapi dari ekspresi Sahorse Douluo, itu mungkin tidak sesederhana untuk lulus ujian ini. Jadi lebih baik kita memanfaatkan semua waktu yang kita miliki untuk membersihkannya. Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya, pandangannya beralih ke Bai Chengxiang yang wajahnya masih merah duduk di sudut, berkata, Siang-siang, kamu harus datang dan maju bersama kami. Bai Chengxiang sedang memikirkan masalahnya saat dia tiba-tiba mendengar Tang San memanggil namanya. Sedikit terkejut dia dengan cepat menjawab dengan oke. Saat kelompok itu sedang berbicara, seorang guru jiwa kelautan berjubah ungu datang ke lantai 3 dan memberitahu kelompok itu bahwa makan siang telah siap dan mengundang mereka untuk makan. Tempat mereka makan adalah lantai pertama, sementara Sahorse Douluo telah meninggalkan instruksi kepada kelompok Tang San bahwa jika ada yang mereka butuhkan, mereka bisa langsung memintanya dari para master roh oseanik berjubah ungu ini. Makan siangnya sangat mewah, dan jauh lebih enak daripada makanan di grup bajak laut Purple Pearl. Dengan lobster yang membentang sepanjang 2 kaki, dan king crab dengan diameter sepanjang 1 kaki, di samping berbagai kerang, ikan, dan beberapa sayuran yang menjadi makanan pokoknya. Makanan di kelompok bajak laut Mutiara Ungu sangat normal, hari ini mereka hanya sarapan sederhana sebelum mereka dengan susah payah melakukan perjalanan ke Pulau Sagot. Tanpa menahan diri mereka semua makan dalam suapan besar, hanya Tang San yang masih bisa dianggap cukup beradab, karena dia masih harus menjaga Xiao Wu.
Xiao Wu makan beberapa sayuran sebelum Tang San membawa beberapa lobster dan daging kepiting ke mulutnya yang perlahan dia makan. Makanan laut ini semuanya sangat segar dan lezat namun bergizi pada saat yang bersamaan. Tang San yang terakhir selesai makan, melihat ekspresi puas semua orang, dia tersenyum berkata, tampaknya perlakuan di sini tidak buruk. Haruskah kita pergi dan memeriksa Sigat Slide besok atau haruskah kita pergi siang ini? Petik 2. Dai Mubai berkata, ayo pergi sore ini. Apa yang dikatakan Oscar tadi benar. Kami datang ke sini untuk melatih diri kami sendiri. Kami tidak boleh membuang waktu. Karena kita baru saja makan, setelah istirahat 2 jam, kondisi tubuh kita harus lebih atau kurang optimal, lalu kita bisa pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Semua kelompok mengangguk setuju, dan kembali ke kamar masing-masing. Karena mereka akan pergi hanya dalam waktu 2 jam, Tang San tidak menyerahkan Xiao Wu kepada Ning Rongrong dan hanya membawanya kembali ke kamarnya. Mendukung Xiao Wu untuk duduk di sofa, alis Tang San berkerut, di depan teman-temannya dia tidak mengatakan ini, tetapi dia sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Xiao Wu. Tes tunggal tingkat atas Xiao Wu adalah untuk menemaninya saat dia menyelesaikan semua tesnya. Ini juga berarti bahwa tesnya terkait dengan tesnya sendiri. Jika dia harus menghadapi musuh, dia masih bisa bertarung tetapi dia masih bisa melindungi Xiao Wu saat melakukannya. Namun, untuk ujian melintasi cahaya seagot ini, bagaimana dia akan membantunya? Tubuh Xiao Wu tidak mampu menahan tekanan dan mengalami masalah adalah sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Memegang Xiao Wu dan membiarkannya dengan nyaman bersandar di pelukannya, dia mencium dahinya yang halus saat tatapannya perlahan berubah menjadi tekad. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Wu mengalami bahaya, biarkan aku menanggung semuanya kali ini. 2 jam kemudian, 7 iblis Shrek sekali lagi memasuki tingkat ketiga, dan pada saat yang sama membawa salah satu master roh kelautan berjubah ungu. Tamu-tamu terhormat ini ingin memasuki Forbidden Grounds. Mendengar niat grup untuk menuju ke inti terlarang Pulau Sagot, Master Jiwa Kelautan berjubah ungu berusia lebih dari 50 tahun ini sangat terkejut. Tang San berkata, sebenarnya seperti ini, kami telah menerima tes Sagot dan yang pertama adalah melintasi cahaya Sagot. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain merepotkan Anda dan membawa kami ke inti terlarang Pulau Sagot. Petik 2. Baru sekarang Guru Jiwa Kelautan berjubah ungu mengerti, buru-buru dia berkata, baiklah. Kalau begitu, biarkan saya membawa tamu-tamu terhormat ini ke depan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda semua memiliki kebutuhan lain? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya menandakan bahwa tidak ada. Di bawah pimpinan jiwa-jiwa kelautan berjubah ungu ini, kelompok itu menuju keluar kota kuda laut, langsung keluar dari wilayah kota. Saat mereka berjalan, Dai Mubai bertanya pada Tang San dengan bingung, Little San, apakah ini tidak terlalu mudah? Tempat yang ingin kita tuju adalah tempat terlarang, mengapa guru jiwa kelautan berjubah ungu ini membawa kita begitu saja ke sana tanpa bertanya lagi? Petik 2. Tang San menjawab, mudah. Kesederhanaan sekarang hanya akan menunjukkan betapa sulitnya ujian kita nantinya. Jika saya tidak salah, guru jiwa oseanik berjubah ungu ini begitu rela membawa kita ke tempat terlarang bisa jadi karena beberapa hal. Pertama, mungkin karena bekas di dahi kita. Jika saya tidak salah, semua pengujian Sagot memperhitungkan kekuatan dan potensi orang yang mengambilnya. Bagi kami, orang luar itu juga harus sama. Terlebih lagi, tes tingkat tinggi yang telah diberikan kepada kami bahkan mengejutkan Sagot Douluo. Karena itu, mereka mungkin tidak terlalu meragukan kita. Pada kenyataannya, kami juga tidak bermaksud untuk membahayakan Pulau Sagot. Kedua, karena kita menuju ke tempat terlarang untuk melakukan tes pertama, ini seharusnya menyiratkan bahwa pertahanan inti terlarang Pulau Sagot harus sangat mengejutkan yang harus mencakup cahaya Sagot yang harus kita tahan. Chapter 220. Cahaya Sagot. TL oleh Bagelson. Mata biru Tang San berbinar. Mubai, aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya, tapi ketika Master Roh Laut berpakaian ungu ini mendengar tentang percobaan pertama kita, matanya menunjukkan cahaya yang agak mengasihani. Anda bisa membayangkan betapa mengerikannya cahaya Sagot itu. Dai Mubai tersenyum sendiri. Little Sun, luar biasa seperti biasa. Bagaimana dengan ini, setelah itu Anda membawa sekte Tang Anda ke Kekaisaran Bintang Luo. Anda dapat memiliki jabatan menteri yang Anda inginkan, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Tang San tersenyum. Anda ingin membujuk saya. Apakah kamu tidak takut kerajaan Dou Empire akan melawanmu?
Menggeser Sekte Tang ke Kekaisaran Bintang Luo bukanlah hal yang mudah. Petik 2. Sebelum dia pergi, pada Kaisar Sueye menghadiahkannya kain kafan lautan luas, serta sikap Suebing, samar-samar orang bisa melihat arti dukungan Kaisar. Tidak peduli dari sudut pandang mana, tidak mungkin bagi Tang San untuk meninggalkan Kekaisaran Surga Dou untuk Bintang Luo. Dia tidak hanya bisa mempertimbangkan dirinya sendiri, tetapi juga reaksi seluruh Sekte Tang dan Kekaisaran Surga Dou. Dai Mubai menghela nafas, berkata, "Sepertinya aku hanya bisa menyesali bahwa Akademi Shrek tidak didirikan di Kekaisaran Bintang Luo kita." Jauh dari kota kuda laut, Master Roh Laut berpakaian ungu berkata kepada semua orang. Jalan dari kota kuda laut bukanlah jarak yang dekat. Semua tamu terhormat, haruskah kita bergerak lebih cepat? Petik 2. Tang San bertanya, seberapa jauh dari sini? Master Roh Laut berpakaian ungu berkata, tempat terlarang berada di dalam laut berbentuk cincin di tengah Pulau Sagot. Dari sini sekitar 200 li. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang memiliki pemahaman tentang area Pulau Sagot. Pulau yang sangat besar ini secara tak terduga memiliki diameter 400 li. Itu jelas menunjukkan ukurannya. Kalau begitu kami akan cepat, kami akan merepotkanmu untuk memimpin. Meskipun 200 li tidak terlalu jauh, masih perlu waktu setidaknya 1 hari. Hanya bepergian dengan kecepatan penuh yang bisa mereka capai dalam waktu singkat. Ketika Master Roh Laut berpakaian ungu bertanya, dia telah menoleh ke Tang San, jelas karena tanda trisula emas di dahi Tang San. Dengan persetujuan Tang San, guru roh ini segera melepaskan rohnya. Putih, kuning, ungu, hitam, 7 cincin roh yang menakjubkan muncul. Dia adalah kekuatan level Spirit Sage. Setelah dia melepaskan rohnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik halus, seluruh tubuhnya berkilau. Karena dia tidak menjelaskannya, semua orang tidak tahu roh apa ini. Setelah menunjuk ke semua orang, guru roh berpakaian ungu ini tiba-tiba berakselerasi. Cara dia bergerak sangat aneh. Kakinya praktis tidak meninggalkan tanah, tapi kecepatan langkahnya sangat tinggi, dan dia melesat ke depan seperti anak panah. Tidak ada yang berani lalai, juga melepaskan semangat mereka sendiri. Bai Chengxiang melebarkan sayapnya, mengejar spirit sage berpakaian ungu itu dalam sekejap. Yang lainnya juga tidak lambat, secara bersamaan melepaskan semangat mereka dan mempercepat, berlari ke depan. Untuk waktu yang singkat setelah Master Roh Laut berpakaian ungu mempercepat, dia takut semua orang tidak akan bisa mengikutinya, lagi pula, meskipun kuda laut Douluo telah memberitahu mereka bahwa orang-orang ini adalah tamu yang dihormati, mereka masih terlalu muda. Tetapi setelah dia menoleh untuk melihat, dia tidak bisa menahan napas. Tidak lagi menahan, dan mempercepat dengan kekuatan penuh. Meninggalkan ekspresi terdalam di benaknya secara alami adalah Tang San, dengan merek trisula emas di dahinya, dan diselimuti oleh cincin roh merah cerah. Segera, 7 setan Shrek mengalami beberapa perbedaan antara Master Roh Laut dan Master Roh Darat. Umumnya, setelah Master Roh mencapai level Spirit Sage, mereka akan menjalani lompatan kualitatif. Bagian ini sama untuk Master Roh Laut dan Tuan Roh Darat. Akibatnya, sebagai Spirit Sage, Master Roh Laut berpakaian ungu ini pasti memiliki kekuatan roh yang jauh lebih kuat daripada yang mereka miliki. Namun, saat dia berakselerasi dengan kekuatan penuh, apalagi tipe serangan ketangkasan Zhu Zuqing dan tipe kecepatan murni Bai Chengxiang, bahkan yang lain bisa dengan mudah mengikutinya. Kekuatan Master Roh Laut yang bisa ditampilkan di tanah kering benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Master Roh Tanah. Hanya lautan yang menjadi panggung mereka yang sebenarnya. Sebagai hasil dari keadaan seperti itu, semua orang pada dasarnya mengikuti Master Roh Laut berpakaian ungu ini dengan kecepatan penuh. Bagi orang biasa, 200 li mungkin membutuhkan 2 hari berjalan kaki, dan sehari penuh bahkan dengan menunggang kuda. Tetapi bagi para Master Roh tingkat tinggi yang bepergian dengan kecepatan penuh, itu hanya pekerjaan beberapa jam. Mereka beristirahat beberapa jam setelah makan siang, dan karena sekarang musim dingin sehingga hari menjadi gelap lebih awal, akibatnya, saat matahari terbenam di barat dan cakrawala diterangi oleh awan merah, 7 setan Shrek tiba di tempat tujuan. Melewati hutan lebat lainnya, saat Master Roh Laut berpakaian ungu berhenti, 7 iblis Shrek sudah terpana oleh pemandangan di depan mereka. Pantulan berkilau dari matahari terbenam dari gelombang jernih dan kristal menyebabkan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan dikelilingi oleh lautan berbentuk cincin itu adalah sebuah pulau kecil. Medan di pulau itu sangat tinggi,
hingga 500 meter atau lebih. Yang paling mencengangkan adalah pulau kecil itu diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan yang redup. Meski tidak intens, Shrek Seven Devils masih melihat bahwa itu sama sekali bukan cahaya matahari terbenam, melainkan kilau pulau kecil itu sendiri. Di puncak pulau kecil itu terdapat sebuah bangunan yang seolah-olah dipahat dari batu giok putih, persegi, berkubah. Dari tempat mereka berdiri mereka hanya bisa melihat bahwa di luar adalah pilar batu putih raksasa satu demi satu. Dan kualitas dari semua itu berkilau dan tembus cahaya, dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi. Ini adalah tanah terlarang. Dai Mubai bergumam. Mata Master Roh Laut berpakaian ungu dipenuhi dengan kesalehan. Ya, ini adalah tanah terlarang di Pulau Saagot kami, Balai Saagot yang terhormat, itu satu-satunya bangunan di puncak-puncak Saagot. Itu juga Pulau Saagot yang sebenarnya, juga dikenal sebagai pulau di dalam pulau. Tolong lihat, di depan Anda ada anak tangga di pulau itu. Disitulah Anda harus lulus ujian Anda. Semuanya 1001 langkah. Hanya pelindung Pulau Saagot yang telah lulus uji coba tingkat ungu penguasa Saagot atau lebih tinggi yang berhak memasuki aula Saagot untuk beribadah. Jika tidak, mereka akan terhalang oleh cahaya Saagot. Jika semua orang ingin mencoba untuk lulus uji coba, silakan. Aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong jangan menyebabkan keributan, agar tidak mengganggu Tuan Saagot. Petik 2. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjukkan. Benar saja, tangga terbentang dari depan Sigats Hall, bersinar di bawah cahaya matahari terbenam. Tangga batu putih memantulkan cahaya, dan tampak seperti batu giok sepanjang perjalanan mendaki Gunung Saagot. Melihat langsung, 7 iblis Shrek baru saja akan berangkat ketika Master Roh Laut berpakaian ungu itu dengan tergesa-gesa berkata seolah mengingat sesuatu. Tamu yang terhormat, ketika Anda memulai persidangan, jika Anda tidak bisa melakukannya maka jangan dipaksakan. Selama Anda mundur menuruni gunung, secara alami Anda tidak akan dirugikan. Cahaya Saagot mungkin satu-satunya percobaan masa depan Anda yang tanpa bahaya, jadi tidak perlu terlalu terkekang. Petik 2. Tang San mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak atas arahan Anda. Hanya saja, tidak perlu menunggu kami di sini. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati uji coba ini. Kami telah membawa jatah. Petik 2. Master Roh Laut berpakaian ungu ragu-ragu sejenak, tapi masih berkata, tidak masalah. Semua orang tidak keberatan dengan saya. Sebenarnya, bisa dicoba oleh Tuan Saagot Cahaya adalah hal yang baik. Hanya uji coba tingkat hitam yang akan memiliki kesempatan ini. Tanpa izin dari Tuan Saagot, kami para guru roh laut yang telah lulus ujian tidak bisa memasuki jangkauan tanah terlarang. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, hati Tang San bergerak sedikit, tidak lagi mengatakan apa-apa, dia memanggil rekan-rekannya, dan memegang pinggang ramping Xiao Wu, memimpin untuk melompat, langsung menuju laut berbentuk cincin itu. Cincin laut itu lebarnya sekitar 200 meter, dan ombaknya tidak besar. Alih-alih menyebutnya laut, itu lebih tepatnya adalah danau berbentuk cincin. Tentu saja airnya masih air laut, tidak diketahui bagaimana masuknya pulau itu. Kali ini bukan percobaan kuda laut Douluo bagi mereka, jadi semua orang akan lebih mudah mencapai Gunung Saagot. Mereka yang bisa terbang-terbang, mereka yang tidak hanya perlu mengandalkan sosis jamur terbang Oscar untuk mencapai tepi seberang. Saat semua orang terbang di atas lautan cincin, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dalam jangkauannya, selain Bai Chengxiang, semua orang mulai memancarkan cahaya redup. Di antara mereka, Dai Mubai, Oscar, Zhu Zuqing, Ma Hongjun memancarkan cahaya hitam, sedangkan Ning Rongrong dan Xiao Wu kini memiliki kilau merah. Dan tubuh Tang San memiliki cahaya keemasan yang redup. Cahaya itu persis sama dengan cobaan mereka yang akhirnya stabil. Ketika cahaya seperti itu muncul di tubuh mereka, Master Roh Laut berpakaian ungu di pantai tiba-tiba berubah ekspresi, berseru. Tidak baik. Namun, dia masih terlambat. Saat Shrek Seven Devils dan Bai Chengxiang memasuki jangkauan Laut Cincin, tiba-tiba, semua orang secara bersamaan merasakan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari Laut Cincin di bawah mereka. Segera setelah itu, bayangan besar memecahkan permukaan, langsung menargetkan Bai Chengxiang. Itu adalah ikan, panjang sekitar 5 meter, gigi seperti tombak panjang di depan mulutnya, hampir sepertiga dari panjang tubuhnya. Setelah tiba-tiba melompat dari air, seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya hitam, sekali lagi berakselerasi, menyerang Bai Chengxiang seperti sambaran petir hitam.
Tang San dan yang lainnya tidak pernah mengharapkan serangan seperti ini, dan Bai Chengxiang juga terbang paling jauh ke depan, tidak ada cukup waktu untuk membantunya. Untungnya Bai Chengxiang telah mengikuti Shrek Seven Devils saat ini, dan telah berkembang pesat tidak peduli apakah dalam pengetahuan atau pengalaman praktis. Tiba-tiba merasakan firasat buruk, dia tiba-tiba bergoyang sekali di udara, membentuk sudut tajam, menghindari serangan petir hitam dengan jarak yang sempit. Shrek Seven Devils secara alami juga mendengar teriakan Master Roh Laut berpakaian ungu dari pantai. Saat ini, mereka mengungkapkan kemampuan mereka untuk bereaksi. Tang San untuk sementara menyerahkan Xiao Wu ke perawatan Ning Rongrong, dan saat berikutnya, dia mengandalkan teleportasi untuk mencapai Bai Chengxiang. Seorang kaisar perak biru terbang keluar, melingkari pinggangnya, mengikatnya di belakangnya. Pada saat yang sama, pengekangan jaring laba-laba terbang, menyelimuti makhluk roh laut itu di udara. Yang lainnya juga dengan sigap mengikuti. Dai Muba, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing membentuk formasi pertahanan segitiga di sekitar Oscar, Ning Rongrong dan Xiao Wu. Ikan aneh itu benar-benar licin, meskipun Tang San telah menghitung dengan sangat tepat, ia masih sedikit memutar tubuhnya dan tiba-tiba berubah arah di udara, berubah menjadi garis hitam dan sekali lagi menghilang ke dalam air. Permukaan sekali lagi menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Ma Hongjun bertanya, keduanya khawatir dan marah. Guru jiwa laut berpakaian ungu sebelumnya tidak memberitahu mereka bahwa akan ada makhluk roh laut yang menyerang mereka. Kekuatan spiritual Tang San meluas, dengan hati-hati merasakan aura di dalam lautan cincin, lalu melihat lagi ke arah cahaya keemasan yang mengelilinginya, matanya yang berbintang berkilau. Saya mengerti. Cahaya ini seharusnya untuk perlindungan, menjaga agar makhluk roh laut di dalam laut cincin ini tidak menyerang kita. Tapi siang-siang tidak memiliki misi ini, jadi makhluk roh di laut cincin membawanya sebagai penyusup, dan menyerangnya. Saat ini dia dalam perlindungan cahayaku, dan makhluk roh laut di bawah seharusnya tidak merasakan auranya, itulah mengapa tidak ada serangan lanjutan. Ayo cepat pergi, kita akan sampai di pantai dulu. Petik 2. Semua orang mendengarkan penjelasan Tang San, mengangguk, dan segera mempercepat. Dalam waktu beberapa napas mereka telah berhasil melewati lautan lingkar 200 meter dan tiba di pantai seberang. Dan di satu pantai, guru jiwa laut berpakaian ungu tampak bingung. Sebelumnya dia benar-benar lupa bahwa di antara Tang San dan yang lainnya ada seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk uji coba lampu sagot. Tetapi dia masih merasa sulit untuk memahami keadaan yang dia lihat. Dalam pemahamannya, bahkan Spirit Master yang memenuhi syarat untuk uji coba cahaya sagot tidak mungkin menggunakan cahaya pelindung mereka sendiri untuk membiarkan orang lain dengan aman menyeberangi lautan cincin. Kenapa Tang San bisa melakukannya? Sebenarnya, dia melewatkan sebuah masalah. Ini adalah pertama kalinya merek Trisula di dahi Tang San muncul. Bagaimana uji coba sagot bisa menyamai uji coba tingkat hitam? Dengan selamat mencapai kaki gunung, Tang San melepaskan kaisar perak biru yang berputar di sekitar Bai Chengxiang. Terima kasih, saudara ketiga. Bai Chengxiang memandang Tang San, diam-diam menghela nafas dalam hati. Jauh di lubuk hatinya, Tang San adalah pria paling sempurna. Hanya saja, selama beberapa hari ini dia juga mendengar cerita Tang San dan Xiao Wu dari yang lain, dan secara alami mengerti hanya akan ada satu orang di hatinya. Mungkin juga karena alasan inilah dia bahkan lebih tidak mau menerima Fatih. Kami berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Mubai, kita akan coba dulu. Petik 2. Tang San berkata pada Dai Mubai. Anak tangga untuk mendaki Gunung Sagot hanya berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Alasan mengapa Tang San memanggil Dai Mubai dan bukan hanya dirinya sendiri, adalah karena persidangannya berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, dua orang mencoba bersama adalah cara yang lebih baik untuk menemukan jawabannya. Saat mereka mencapai kaki gunung, mereka segera merasakan suasana khusyuk dan bermartabat memenuhi sekitarnya. Sepertinya ada kekuatan khusus yang menahan mereka, dan pikiran mereka terasa berat. Pergilah. Dai Mubai hanya mengucapkan satu kata. Saat berikutnya, keduanya melompat ke atas, berlari menuju tangga. Peng-peng dua dentuman teredam bergema secara bersamaan. Sama seperti Dai Mubai dan Tang San berlari ke atas tangga, mereka sepertinya menabrak sesuatu, dan langsung melesat ke belakang, terbang lebih dari 10 meter. Untungnya keduanya tidak menyerang terlalu keras sebelumnya, tetapi meskipun demikian, mereka masih terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang, hanya berhasil mengatur keseimbangan mereka dengan susah payah.
Keduanya saling memandang, keduanya melihat ekspresi kewalahan di mata satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berkumpul, dan Oscar bertanya. Dai Mubai berkata, rasanya seperti menabrak dinding yang elastis. Betapapun banyak dorongan yang saya miliki langsung memantul ke arah saya. Pada dasarnya tak tertahankan. Little Sun, bagaimana denganmu? Petik 2. Tang San mengangguk, berkata. Hal yang sama untukku. Tampaknya awal tangga adalah kisaran yang benar-benar dilindungi oleh cahaya seagot. Mubai, cobalah memotret gelombang cahaya macan putih pada suatu sudut. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan sedikit kekuatan roh. Petik 2. Dai Mubai mengangguk dan segera melepaskan semangatnya. Cincin roh keduanya berkedip, mulutnya terbuka lebar, dan garis cahaya putih melesat keluar. Adegan aneh muncul. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya keemasan samar, dan gelombang cahaya harimau putih yang dikeluarkan Dai Mubai hanya berhenti sebentar, lalu memantul seperti sambaran petir, bergerak lebih cepat daripada ketika Dai Mubai menembaknya barusan. Sasarannya langsung ke Dai Mubai sendiri. Tang San sepertinya sudah mengantisipasi hasil ini. Pukulan yang meledak dengan suara ledakan seperti ledakan sonik dari kekuatan batin misterius Heaven Skill menghantam udara, menghalangi gelombang cahaya macan putih yang dipantulkan. Sepertinya dugaan saya tidak salah. Sebagai murid Grandmaster, Tang San tidak diragukan lagi adalah salah satu dari semua orang yang paling mengerti tentang roh, kemampuan roh dan sejenisnya. Melalui tabrakan dan cara gelombang cahaya macan putih terpantul barusan, dia sudah menemukan banyak hal. Cahaya seagot ini adalah penghalang yang kuat. Itu harus dapat mencerminkan serangan fisik atau energi apapun. Selain itu, ini tidak hanya mencerminkan dengan santai, tetapi hanya mencerminkan orang yang meluncurkan serangan. Sebaliknya, karena gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai melesat keluar dari suatu sudut barusan, itu seharusnya telah dipantulkan pada suatu sudut ke udara kosong. Petik 2. Oscar juga sepertinya telah menangkap sesuatu. Seperti itu, bukankah itu? Tang San mengangguk, menegaskan pikirannya. Itu benar, dengan kata lain, ketika kita menaiki tangga, kita tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, jika tidak kita akan segera menerima serangan balasan. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Persetan, tes ini benar-benar tidak normal. Fisika dan energi sama-sama dipantulkan, lalu bagaimana kita bisa naik? Petik 2. Tang San merendahkan suaranya. Seharusnya kami hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah sambil menahan rebound. Jika kekuatan kita tidak bisa bertahan, maka kita akan segera pulih. Meskipun kita tidak bisa menggunakan kemampuan menyerang, saya pikir kemampuan melindungi dan memperkuat masih bisa digunakan. Ayo pergi, kita akan coba lagi. Petik 2. Berdiri di depan tangga sekali lagi, Tang San adalah orang pertama yang berjalan maju, perlahan-lahan mengangkat kaki kanannya, mengambil satu langkah menuju langkah pertama. Ketika kakinya baru saja memasuki jangkauan anak tangga, dia segera merasakan kekuatan yang kuat muncul di depan kakinya, mendorong dengan kuat untuk menghentikannya melangkah maju. Mengumpulkan keterampilan surga misterius di dalam, Tang San perlahan-lahan meletakkan kakinya di tangga, dan secara bersamaan membawa tubuhnya untuk berdiri di tingkat pertama. Penilaiannya sepenuhnya benar. Setelah dia berdiri di sana sepenuhnya, dia segera merasakan tekanan luar biasa menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dengan kuat meremas tubuhnya, seperti perasaan balon yang terjepit mendorong jari-jari Anda. Lapisan kabut emas samar muncul di sekitarnya, dan Tang San dengan jelas merasakan kekuatan rohnya mulai dikonsumsi dengan cepat. Menahan tekanan, dia kembali mengambil langkah keduanya. Seperti yang dia perkirakan, saat dia melangkah ke langkah kedua, tekanannya meningkat lagi, sekitar 10% lebih banyak daripada di langkah pertama. Menarik napas dalam-dalam, Tang San mempercepat, mengambil 3 langkah secara berurutan, mencapai langkah kelima. Segera, sensasinya menjadi lebih jelas, tekanan mengalir deras ke arahnya seperti gelombang laut. Tang San membuat beberapa perhitungan kekuatan roh sederhana, dan tercengang menemukan bahwa hanya berdiri teguh di langkah kelima ini, akan membutuhkan guru roh peringkat ketiga untuk mengeluarkan semua kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Dai Mubai juga tiba di sampingnya, menanggung tekanan yang sama. Keduanya saling memandang, lalu melanjutkan ke depan. Kali ini, mereka berjalan ke posisi 20 langkah dalam satu tarikan napas. Keringat mulai muncul di pelipis mereka, kekuatan roh di dalam tubuh mereka dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dai Mubai adalah yang pertama bereaksi,
kemampuan roh pertamanya White Tiger Barrier, dan kemampuan roh ketiga transformasi Vajra Macan Putih diluncurkan secara bersamaan. Dia mulai bergerak maju dengan kecepatan tetap. Tang San juga mengedarkan kekuatan roh yang lebih kuat dan mengikuti di belakangnya. Tetapi mulai dari langkah ke-20, setiap langkah sangat sulit. Ketika mereka berdiri di anak tangga ke-30, sudah ada tetesan yang mulai menghantam tanah. Itu keringat. Kabut emas yang mengelilingi mereka berdua juga jelas semakin kuat. Wajah mereka memerah, mereka jelas sudah menggunakan semua kekuatan roh mereka. Mengaum. Di bawah tekanan yang luar biasa, Dai Mubai meraung, merentangkan kakinya, kedua tangan terulur di kedua sisi dalam bentuk cincin, bulu di tubuhnya tumbuh dengan liar cincin roh kelimanya bersinar. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan terus-menerus naik dari bawah kakinya, dan dengan setiap lingkaran yang muncul, sikap Dai Mubai yang mengesankan akan meningkat, siluet harimau raksasa emas muncul di belakangnya. Itu adalah kemampuan roh kelimanya, bentuk Dewa Iblis Harimau Putih. Momen ini mewujudkan kekuatan Tang San. Sampai sekarang, dia masih belum menggunakan kemampuan roh apapun, tapi dia masih maju dengan kecepatan yang sama dengan Dai Mubai. Ini bukan hanya karena kekuatan roh Tang San lebih tinggi daripada Dai Mubai dengan 4 peringkat. Yang lebih penting adalah Tang San memiliki 3 tulang roh lagi. Mengandalkan penguatan ketiga tulang roh ini ke tubuhnya, dia bisa menahan tekanan yang lebih besar. 31 langkah, 32 langkah, keringat mengalir seperti mata air yang mengalir deras. Keduanya mengatupkan gigi, dan terus bergerak maju. 33, 34, 35, 36, 37. Dai Mubai berhenti, kekuatan rohnya telah dikonsumsi dengan kecepatan yang menakutkan. Saat dia mengambil 38 langkahnya, kekuatan roh di dalam tubuhnya tidak lagi mampu untuk menggunakan 3 kemampuan roh hebat secara bersamaan. Dia berhenti, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang, berputar. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia menembak ke langit seperti bola meriam. Putong Dai Mubai langsung terlempar ke laut cincin, dan tempat dia jatuh secara tak terduga hampir 70 meter dari pantai. Jelas tekanan seperti apa yang dia alami sebelumnya. Sosis jamur terbang merah muda segera muncul oleh Dai Mubai. Makan sosis, dia berhasil terbang kembali ke pantai. Tapi kulitnya sudah pucat. Oscar dan yang lainnya dengan jelas melihat kaki Dai Mubai benar-benar gemetar tak terkendali. Dia hanya duduk tegak di tanah, menarik napas dalam-dalam. Sangat sulit. Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Mereka mengerti bahwa jika itu mereka, mungkin tidak mungkin untuk berbuat lebih baik. Makan salah satu sosis besar Oscar, Dai Mubai tidak segera memulihkan kekuatan rohnya melalui kultivasi, melainkan melihat ke arah tangga. Dia ingin melihat seberapa jauh jangkauan Tang San. Saat ini, Tang San sudah berdiri di anak tangga ke-40. Tapi juga pada saat inilah pakaian di punggung Tang San terbelah, 8 laba-laba tombak berwarna merah darah pecah. 4 tombak bawah menempel di tanah, menopang tubuhnya. Membangkitkan tulang roh eksternal tidak diragukan lagi mengangkat atribut tubuh Tang San, dan membawa kabut emas yang lebih pekat. Dia masih tidak berhenti, dan terus mendaki perlahan. Karena Tang San tahu bahwa berhenti tidak hanya tidak akan memberinya waktu untuk pulih, tetapi sebaliknya menghabiskan lebih banyak kekuatan roh. Itu adalah semburan energi pada pukulan drum pertama, menurun pada pukulan berikutnya, dan habis pada pukulan ketiga. Pada langkah 45, kaki Tang San terasa berat seperti gunung. Membesarkan mereka saja merupakan upaya yang luar biasa. Tapi dia masih tidak menyerah. Kekuatan batin misterius Heaven Skill mengalir deras di dalam tubuhnya seperti magma. Tekanan yang dia tanggung sudah membuat tulangnya berderit. Tapi semakin seperti ini, semakin bahagia ekspresi di mata Tang San. Tentu saja, 7 iblis Shrek lainnya tidak bisa melihatnya. Lingkaran cahaya biru samar naik dari bawah kaki Tang San. Dai Mubai melihat keterkejutan, saat cahaya biru itu muncul, Tang San benar-benar berakselerasi dengan tajam, menaiki 3 anak tangga dengan cepat. Memang, itu adalah dorongan dari Blue Silver Domain. Dengan kekuatan roh di peringkat 68, Tang San akhirnya mengungkapkan kekuatannya. 49, 50. Tang San dengan tegas mengambil 2 langkah lagi. Tetapi dia sekarang menemukan bahwa bergerak bahkan 1 inci pun sangatlah sulit. Meskipun sudah menghubungkan 8 meridian luar biasa, memberinya tingkat pemulihan kekuatan roh yang jauh melebihi yang lain, dia tidak memiliki jenis kemampuan meningkatkan diri yang kuat yang dimiliki Dai Mubai.
Saat ini, kekuatan roh di dalam tubuhnya sudah habis dengan kecepatan yang tidak bisa dia ikuti. Garis cahaya putih lainnya muncul. Kali ini kaki Tang San bergerak secara berurutan, tanpa diduga menaiki 5 langkah lagi. Domain Dead God juga muncul di bawah tekanan besar. Ketika dia menggunakan Blue Silver Domain, Tang San dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Sekarang setelah Domain Dead God muncul, dia merasakan hal yang sama. Itu memanfaatkan kemampuan domain yang bisa dia terus mendaki. Namun, ketika dia berdiri di langkah 55, Tang San masih berhenti. Dalam seluruh proses pendakian sebelumnya, meskipun dia bergerak perlahan, dia masih terus bergerak maju. Tapi sekarang, dia akhirnya diam. Mengangkat kaki kanannya 3 kali, dia menurunkannya 3 kali. Seluruh tubuhnya condong ke depan. 8 tombak laba-laba di belakangnya mulai bergetar. Jelas, dia tidak bisa bertahan lebih lama. Bukan karena Tang San tidak ingin menggunakan kemampuan yang luar biasa dari tubuh emas dan teleportasi yang tak terkalahkan, tetapi dia menemukan bahwa di bawah penghalang cahaya seagot ini, teleportasinya secara langsung gagal, dan tubuh emas yang tak terkalahkan hanya dapat memblokir serangan, tidak mampu, untuk membiarkan dia mengambil langkah lebih jauh di bawah rintangan yang mengerikan ini. Akhirnya, Tang San tidak terus maju. Tapi dia juga tidak ditembakkan seperti Dai Mubai, melainkan perlahan, mundur selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah mundur, tekanan akan agak berkurang. Setelah Tang San mundur lebih dari 10 langkah, dia menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih ringan. Dia tidak berani berhenti, karena kekuatan roh di dalam tubuhnya hampir habis. Ketika dia turun 10 langkah terakhir, Tang San bergerak sangat cepat. Begitu dia akhirnya mundur sepenuhnya dari tangga, dan kabut emas yang mengelilinginya menghilang, Tang San hanya merasa seolah-olah semua pori-pori tubuhnya terbuka. Saat berikutnya, dia merasakan kelemahan yang ada di mana-mana, dan dengan suara putong, dia langsung jatuh untuk duduk di tanah. Semuanya mencobanya. Meninggalkan kata-kata ini, Tang San berhasil duduk bersila dengan susah payah, langsung mulai bermeditasi. Grandmaster memiliki satu perkataan yang diingat Tang San dengan sangat jelas, tekanan, itu adalah katalisator terbaik untuk kultivasi. Saat dia menantang tekanan kuat dari cahaya seagot untuk menaiki tangga, inilah perasaan yang muncul di hati Tang San. Menghadapi tekanan yang sangat besar dari cahaya seagot, dia senang daripada khawatir. Bukankah mereka datang ke Pulau Seagot untuk mencari tekanan seperti ini? Kekuatan roh di tubuhnya yang habis masih memenuhi hati Tang San dengan perasaan gembira. Dia tahu bahwa berkultivasi dalam keadaan seperti ini akan memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Itulah alasan dia segera mulai berkultivasi. Meninggalkan tekanan besar semacam itu memberi seluruh tubuh Tang San perasaan seolah-olah naik ke keabadian. Tanpa penindasan cahaya seagot, tubuhnya tampak rileks sepenuhnya, setiap sel bersorak gembira. Tang San telah menemukan bahwa tekanan cahaya seagot datang sepenuhnya dari depan. Untuk membawa Xiao Wu melalui cobaan ini, dia harus membiarkan Xiao Wu menyesuaikan diri dengan tubuhnya sedekat mungkin, dan menggunakan kekuatan roh untuk melindunginya. Tentu saja, Tang San juga tahu bahwa ini akan menghabiskan kekuatan rohnya lebih cepat, dan tubuh Xiao Wu juga akan mengalami sejumlah tekanan. Untuk menyelesaikan uji coba ini masih membutuhkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan kekuatan yang lebih besar. Ketika Tang San terbangun dari kultivasi, dia hanya merasakan kekuatan batin di dalam tubuhnya begitu melimpah sehingga bisa meledak, sangat menenangkan. Hanya keringat yang membasahi pakaiannya dari pendakian tadi yang sedikit tidak nyaman. Xiao Wu tertidur lelap bersandar pada Bai Chengxiang. Selain Bai Chengxiang, yang lainnya saat ini juga sibuk berkultivasi. Dari penampilan mereka yang agak menyesal dapat dilihat bahwa mereka telah menaiki tangga menuju Sigurds Hall. Berdiri, hanya melatih otot dan tulangnya, ototnya kencang tetapi tidak kehilangan kelenturannya, perasaan lemah itu benar-benar hilang. Sebaliknya dia dipenuhi dengan perasaan kuat. Perasaan semacam ini juga muncul setelah Tang San pulih kembali ketika dia berkultivasi di bawah air terjun. Tapi itu tidak berlanjut terlalu lama, karena dia beradaptasi dengan intensitas serangan air terjun dan kekuatannya sendiri bertambah. Setelah 1 bulan pelatihan, perasaan seperti ini berangsur-angsur berkurang. Dia mengerti dengan jelas bahwa, meskipun perasaan semacam ini tidak berarti kekuatannya meningkat secara langsung, itu berarti ketahanan tubuhnya telah tumbuh, dan kecepatan kultivasi kekuatan rohnya juga akan jauh lebih cepat dari biasanya. Tujuannya adalah 333 langkah.
Sepertinya ini bisa membuatnya berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, mata Tang San melepaskan cahaya kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi. Pulau Sagot ini, datang ke sini benar-benar pilihan yang tepat. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Bai Chengxiang berkata dengan suara rendah. Tang San tersenyum sedikit, berjalan ke arahnya, melihat Xiao Wu yang tertidur dengan senyum yang indah. Mengapa Anda belum mencobanya? Petik 2. Saya, Bai Chengxiang tampak bingung. Tapi, aku tidak menerima cobaan yang sama denganmu. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit sedih. Melalui uji coba Sagot yang mereka dapatkan, dia sangat memahami betapa besar perbedaan antara dia dan Shrek Seven Devils. Harga dirinya yang asli dari klan cepat benar-benar lenyap. Dibandingkan dengan 7 orang di depannya, dia benar-benar terlalu jauh di belakang. Tang San dengan tegas berkata, bahwa Anda belum mendapatkan persidangan bukan berarti Anda tidak dapat mencobanya. Meskipun cahaya Sagot ini akan menyebabkan tekanan yang sangat besar, semakin lama kita dapat menghadapi tekanan semacam itu, semakin besar manfaatnya bagi kita para Spirit Masters. Berada di bawah pengaruh tekanan luar biasa tanpa ancaman bagi hidup Anda memiliki manfaat terbesar untuk meningkatkan kekuatan roh. Siang-siang, jangan menyerah kesempatan ini. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya juga. Melihat ekspresi Tang San yang membesarkan hati, Bao Chengxiang dengan hati-hati menyerahkan Xiao Wu ke Tang San, dengan asumsi cara Shrek 7 Iblis sebelumnya saat dia berjalan menuju tangga. Saat Bai Chengxiang pindah, Xiao Wu juga terbangun. Melihat bahwa Tang San yang memeluknya, dia bersandar di dadanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan. Seperti anak kecil, dia meraih kerah baju Tang San, seolah takut dia akan lari. Berdiri memegang Xiao Wu, Tang San menjaga Bai Chengxiang. Sekarang, dia sudah mulai menaiki tangga. Terlahir dari klan kecepatan, dia paling fokus pada kecepatan, tetapi setelah mengambil langkah pertama ke cahaya Sagot, ekspresi Bai Chengxiang langsung berubah.